Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kali ini, kalian akan belajar bahasa Indonesia dengan Bu Marcel. Kita akan belajar tentang materi yang kedua di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di semester genap, yaitu tentang teks cerita fabel. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat dengan mudah memahami apa yang Bu Marcel sampaikan. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, selanjutnya jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian. Simak materi yang akan Bu Marcel sampaikan berikut ini. Baik, materi kali ini mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 di semester genap. Sebelum itu, kompetensi dasar yang perlu kita ketahui sebagai berikut. 3.11 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 4.11 menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengetahui informasi tentang pengertian dan ciri-ciri fabel. Yang kedua, memahami jenis-jenis fabel. Yang ketiga, memahami isi cerita fabel. Dan yang keempat, mampu menceritakan kembali cerita fabel. Materi kali ini tentang cerita fabel. Selamat menyimak ya. Sebelum lebih jauh kita memahami materi tentang teks cerita fabel, yang perlu kita ketahui pertama adalah pengertiannya. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel ini merupakan jenis cerita fiksi, bukan kehidupan nyata. Akan tetapi, banyak pesan moral yang disampaikan di dalamnya. Berikutnya yaitu ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel yang pertama yaitu tokohnya harus binatang. Kalau bukan binatang, bukan cerita fabel ya. Yang kedua, watak tokohnya menyerupai seperti watak manusia. Yang ketiga, tokoh binatangnya bisa berbicara seperti layaknya manusia. Yang keempat, rangkaian ceritanya berisi sebab akibat yang berurutan. Dan yang terakhir, teks cerita fabel biasanya menggunakan latar alam. Soal nomor 5. Di soal nomor 5, kalian simpulkan teks cerita fabel yang berjudul Gajah dan Semut. Silakan kalian simpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Tidak boleh sama ya. Berikut ini adalah bacaan semut dan gajah yang harus kalian simpulkan. Kemudian kita harus tahu juga unsur-unsur yang membangun teks cerita fabel. Ada yang namanya unsur intrinsik. Unsur intrinsik sendiri memiliki arti yaitu unsur pembangun yang ada di dalam karya sastra. Artinya, hal-hal yang harus ada di dalam karya sastra. Di sini unsur-unsurnya ada 6 anak-anak. Yang pertama ada tokoh.
kedua penokohan, watak, latar, tema, dan amanat. Berikut penjelasannya. Tokoh merupakan pelaku di dalam cerita. Pelaku di sini berarti hewan yang ada di dalam cerita fabel. Yang kedua ada yang namanya penokohan. Penokohan yaitu karakter yang diberikan pada tokoh. Seperti antagonis, protagonis. Yang ketiga ada watak. Nah, watak di sini berbeda dengan penokohan. Watak berarti sifat yang dimiliki oleh tokoh, seperti sifat malas, rajin, dan seterusnya. Penemuan watak di dalam sebuah cerita fabel pada tokoh tertentu dapat kita temui melalui dialog yang diucapkan antar tokoh, atau bisa juga disebutkan secara langsung oleh penulis tentang watak tokoh tersebut. Yang keempat ada latar. Di dalam sebuah cerita, salah satunya yaitu fabel, latar ini berisi 3 hal, yaitu latar tempat, waktu kejadian, dan suasana di dalam cerita. Ketiga hal ini merupakan sesuatu yang harus ada dan sesuai dengan isi cerita yang disampaikan. Soal nomor 2. Apa fungsi dari teks cerita fabel? Kalian sebutkan dan jelaskan sesuai dengan yang sudah Bu Marcel sampaikan. Berikutnya, unsur intrinsik yaitu tema. Tema berarti gagasan yang mendasari cerita. Tema ini biasanya disampaikan secara tersirat. Biasanya seperti tentang tema persahabatan, kekeluargaan, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat artinya pesan yang ingin disampaikan oleh penulis secara tidak langsung. Amanat di sini merupakan sesuatu hal yang bisa kita ambil dari kejadian yang ada di dalam cerita. Lanjut, cerita fabel ternyata memiliki beberapa jenis. Terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan kemunculan waktu. Yang kedua, berdasarkan alur dan watak. Yang ketiga, berdasarkan kemunculan pesan. Berdasarkan kemunculan waktu terbagi menjadi 2. Ada fabel klasik dan fabel modern. Fabel klasik artinya cerita fabel yang disampaikan sudah ada sejak zaman dahulu. Biasanya cerita ini diwariskan oleh nenek moyang kita sampai turun-temurun hingga saat ini. Yang kedua, fabel modern. Fabel modern merupakan bentuk ekspresi sastra dari penulis dan kemunculan ceritanya pun belum terlalu lama. Artinya, fabel modern di sini merupakan karangan seorang penulis yang muncul tidak dalam waktu yang lama, baru-baru ini. Itu namanya fabel modern. Nomor 3. Soal nomor 3 isinya adalah, kalian tulis ya. Apa yang dimaksud dengan latar dalam unsur teks cerita fabel? Kalian jelaskan dan berikan 1 contoh masing-masing latar. Misalnya latar waktu, 2 latar tempat, dan yang ketiga latar suasana. Kalian sebutkan contohnya masing-masing 1. Berikutnya berdasarkan alur dan watak. Jenis fabel berdasarkan alur dan watak terbagi juga menjadi 2. Ada fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menceritakan para binatang dengan menggunakan sifat alami dari para binatang di kehidupan nyata. Misalnya, singa yang berwatak buas dan ganas, kura-kura yang lambat. Kedua hewan ini merupakan hewan yang memiliki watak yang sesuai dengan kehidupan nyata, tidak dibuat-buat,
Sehingga apabila di dalam cerita mereka memiliki watak seperti itu, maka artinya itu termasuk ke dalam fabel alami. Yang kedua, fabel adaptasi. Kebalikan dari fabel alami, berarti tokoh atau watak pada tokoh yang diberikan pada sebuah cerita fabel merupakan proses adaptasi dari watak manusia. Ataupun latar yang digunakan juga merupakan latar yang berasal dari adaptasi. Misalnya, biasanya Landa itu ada di hutan. Akan tetapi di dalam sebuah cerita fabel, Landa ini seakan-akan dia tinggal di sebuah rumah, seakan-akan seperti rumahnya manusia. Maka ini disebut fabel adaptasi. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan ciri-ciri dari teks cerita fabel. Sebutkan secara lengkap. Lanjut berdasarkan kemunculan pesan. Berdasarkan kemunculan pesan terbagi juga menjadi dua. Ada fabel koda dan fabel tanpa koda. Koda sendiri artinya adalah akhiran. Fabel koda berarti fabel yang menuliskan amanat atau pesan moral secara langsung atau eksplisit. Biasanya penulis akan memunculkan pesannya di akhir cerita. Berarti jika di dalam sebuah cerita fabel dan di bagian akhir terdapat amanat yang ditulis oleh seorang penulis, maka fabel tersebut termasuk ke dalam fabel koda. Berbeda dengan fabel tanpa koda. Amanat yang disampaikan tidak secara langsung, melainkan pembaca harus menyimpulkan sendiri atau memahami sendiri amanat yang ingin disampaikan oleh penulis dalam suatu cerita fabel. Fabel tersebut termasuk atau disebut juga dengan fabel tanpa koda. Selain hal-hal atau materi tadi yang perlu kita ketahui, pada materi kali ini kita juga harus bisa menceritakan kembali isi cerita fabel. Sebelum itu, kita harus tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar bisa menceritakan kembali sebuah cerita fabel. Yang pertama, tentu kita harus membacanya secara berulang-ulang. Karena dengan membaca berulang-ulang, kita akan memahami apa isi dan inti dari cerita tersebut. Yang kedua, kita harus mencatat nama-nama pelaku dalam cerita, karena ini akan memudahkan kita dalam menceritakan kembali sebuah cerita fabel. Yang ketiga, kita juga harus mencatat tempat kejadian yang terdapat dalam cerita. Karena di dalam sebuah cerita biasanya tempatnya lebih dari satu, maka untuk membantu kita untuk mengingatnya, kita bisa mencatat nama-nama tempat yang digunakan di dalam cerita. Selain itu, selanjutnya kita bisa mencatat hal-hal penting. Apalagi kalau kita mudah lupa, maka mencatat hal penting ini merupakan salah satu bagian penting yang harus dilakukan. Misalnya terdapat peristiwa penting di dalam sebuah cerita fabel yang tidak boleh terlewatkan ketika kita akan menceritakannya kembali. Maka perlu untuk kita tulis poin-poinnya atau intinya. Sehingga hal tersebut bisa mengingatkan kita ketika kita akan menceritakan kembali sebuah cerita fabel. Setelah semua itu kalian lakukan, maka kalian kemudian bisa menulis atau melisankan. Melisankan berarti kalian menceritakan dengan lisan cerita yang sudah kalian baca itu tadi. Nah, dalam hal ini kalian harus menggunakan bahasa kalian sendiri. Tidak boleh menjiplak bahasa dari cerita yang kalian baca ataupun menggunakan bahasa orang lain. Jadi harus menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, kalian tulis soalnya. Jelaskan jenis teks cerita fabel berdasarkan kemunculan amanatnya. Kalian jelaskan dengan detail ya. Nah, yang terakhir, kita harus tahu apa itu fungsi fabel. Apakah fabel memiliki fungsi?
Tentu saja fabel memiliki fungsi. Yang pertama, tentu sebagai hiburan, karena tidak sedikit fabel yang cukup menghibur para pembacanya. Yang kedua, tentu untuk menanamkan nilai moral, karena di semua hampir jenis cerita fabel selalu memunculkan nilai moral atau nilai-nilai kehidupan yang cukup membuat atau menjadi pengingat untuk para pembacanya. Oke, terima kasih untuk materi kali ini. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang teks cerita fabel, yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur yang ada di dalam teks cerita fabel. Bagaimana? Sudah paham? Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik ya. Oke, selanjutnya jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Bu Marcel berikan, dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Sebelum itu, mari kita berdoa. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan kalian semakin semangat belajar untuk pembelajaran berikutnya. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, itu tadi materi yang saya sampaikan. Semoga pertemuan kita di materi kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian dan kita semua sehat selalu sehingga kita bisa berjumpa kembali di materi berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.